Nama Profesores Frodo. Panggil saja aku Frodo Iritano. Saudara-saudara, Jangan heran dan takjub. ini dunia sandiwara. Di sebuah negeri yang pendidikannya berseri-seri, yang orang-orang yang penuh nafsu pada gelar, manakala untuk memperoleh gelar harus bersusah payah, datanglah seorang dewa penolong yang siap memberikan gelar dari S1, S2, S3. Saudara-saudara, uang adalah alat membeli gelar yang paling ampuh dan dahsyat. Siapakah dewa penolong itu? That's me! Saudara-saudara, ini adalah buku-buku yang khusus bersama tim dari universitasku. Mau lihat? Di sini ada kitab 1000 gelar, kiat-kiat jual beli gelar, seni berpikir negatif, dan yang paling bestseller, masa depan cemerlang bersama Frodo Iritano. Saudara-saudara berminat, lihat. Buku-buku tebal ini maka dapat dijadikan sebuah tempat duduk. Saudara-saudara berminat, hubungi saja Universitas Susulan Panjang Pusatnya di Amarakuwa. Tapi cabangnya di sini. Ya, aku sendiri, Frodo Iritano, rektornya. Saudara-saudara pasti penasaran kan? Bagaimana orang-orang bisa beli gelar? Dengan mudah aku jawab, bisa. Mengapa tidak? Akan aku jelaskan. Di negeri yang pendidikannya berseri-seri ini, orang-orangnya pada rindu pada gelar sarjana. Mari kita lihat sejarahnya. Di zaman raja-raja, pengikut diberi gelar dan kedudukan. Bahkan di masa penjajahan, bangsa asing memberikan gelar kepada bumi putra yang punya uang agar mereka merasa bangsawan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, aku hanya pelanjut tradisi-tradisi itu. Saudara-saudara tahu, setelah pendidikan menjadi kebutuhan di negeri ini, sejumlah perguruan tinggi berdiri, mulai dari program S1, S2, S3 pun banyak saudara-saudara. Ibaratnya seperti mendaki gunung yang tinggi dengan susah payah. Akhirnya, aku yang dibesarkan dengan penuh kemanjaan ini melihat sebuah peluang. Ya, aku adalah anak manja. Saat harus bangun pagi untuk pergi sekolah, aku akan narik selimut dan nutup wajah. Dan ibuku akan meletak kepala sekolah kalau aku sakit. Meskipun aku malas sekolah, lihat, aku tetap lulus. Mengingat duit orang tuaku yang berada, aku sudah mengkatrol pas mulai dari sekolah dasar hingga masuk perguruan tinggi. Dan jadilah aku Frodo Iritano yang lulus karena perbaikan uang. Tapi saudara-saudara, saat harus benar-benar bersaing untuk jadi dokter dan guru besar, aku gagal. Lalu aku bergabung dengan bisnis jual beli gelar ini, mulai dari program S1, S2, S3, profesor, bahkan honoris causa. Banyak yang berani bayar tinggi saudara-saudara. Aku sering bernyanyi dan menghitung-hitung. Naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon gelar. Saudara-saudara berminat, hubungi aku, Frodo Iritano. Tapi sepertinya jangan di sini saudara-saudara, terlalu terbuka. Saudara-saudara,
aku menjadi penghuni Hotel Prodeo. Ditemani curut yang suka berlarian dan kecoa yang menjijikkan. Si kecoa itu kuberi nama si kepala baja. Ternyata hanya sungguh kuat mengingatkan pada diriku yang harus bertahan hidup sampai masa hukumanku habis. Hei, kalau lempar korannya, sopan dikit lah. Si bir gila. Saudara-saudara tahu, di Hotel Prodeo ini memang gratis, tapi ada juga yang tidak gratis. Di sini aku tidak bisa membaca koran sambil menikmati kopi dan sepiring pisang goreng batu kesukaanku. Baru-baru ini, Menteri Pendidikan Manapua telah bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk berantas bisnis jual beli gelar kesarjanaan. Sejumlah kampus abal-abal terlibat dan seorang pelaku utama, Laya Apusi alias Prodo Imitatio, telah ditangkap karena memberikan gelar palsu bagi banyak orang penting di Manapua. Akhirnya aku masuk barang juga. Praktik jual beli gelar telah menyebar luas tanpa upaya pemberantasan. Akan melahirkan banyak sarjana hingga dokter palsu. Bayangkan, akan jadi seperti apa negeri ini? Bahkan, University of Sulawesi yang dikelola oleh Prodo Imitatio telah menghasilkan ratusan sarjana imitasi dari berbagai bidang, dan kini mereka menghilang tak kemana. Mereka menjadi orang penting di negeri ini. Mereka menjadi orang penting di negeri ini. Saudara-saudara tahu, gelar akan terus diburu selama masih dibutuhkan. Selama masih ada orang yang ingin gelar secara instan dengan uang, bisnis jual beli gelar akan terus berjalan, bahkan secara sembunyi-sembunyi dengan banyak jaringan. Bagiku apalagi, kecoa si kepala baja itu membuat aku sadar bahwa praktik ini dibaratkan seperti bisnis pelacuran. Sepanjang masih ada laki-laki hidung mata bongsang bertanda kesalahan kenikmatan ranjang, sepanjang itu pula bisnis esek-esek akan terampil kelas berkacang goreng. Negeri ini ada pelacur tangkapi, dirazia malam-malam, itu belanja dibiarkan bebas berlalang, termasuk dalam bisnis gelar ini. Dan ditangkap jualnya, tapi para pembelinya dibiarkan saja tanpa sanksi apa-apa. Aku ditangkap begitu saja, tapi para pembeli itu dibiarkan sana kemari tanpa terjadi apa-apa. Mereka bakal jadi orang penting di negeri ini. Mereka jadi orang penting di negeri ini. Seharusnya yang ditangkap itu pembeli bukan penjual. Seharusnya yang ditangkap itu pembeli bukan penjual. Saudara, perlu diberitahukan bahwa bisnis jual beli gelar hanya terjadi di Manapua, bukan di Indonesia.